menjelaskan materi peluang, yaitu titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hildayanti Idrus dari kelas 4D, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Yang pertama, titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Banyak titik sampel biasanya disimbolkan dengan huruf N. Yang kedua, ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Biasanya disimbolkan dengan S. Ruang sampel bisa ditentukan lewat tabel dan diagram pohon. Yang ketiga, kejadian adalah peristiwa dari suatu kemungkinan yang diharapkan atau himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital selain huruf S. Sekarang kita lanjut di percobaan. Percobaan ini dari ruang sampel. Percobaan yang kita gunakan di sini adalah percobaan sebuah koin dan percobaan sebuah dadu. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dari titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Yang pertama contohnya menggunakan koin, di mana sebuah koin itu terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Maka ruang sampel yang kita harus cari terlebih dahulu yaitu ruang sampel, di mana ruang sampel itu tadi disimbolkan dengan huruf kapital S. Jadi ruang sampel dari uang logam yaitu angka dan gambar. Setiap kita mencari ruang sampel, kita harus menggunakan kurung kurawal karena di mana itu adalah himpunan semua kejadian. Jadi harus menggunakan kurung kurawal. Terus titik sampel. Titik sampel itu dari uang logam itu angka dan gambar. Angka dan gambar. Di mana banyak titik sampel itu sama dengan N, S sama dengan 2 karena sebuah uang logam yang terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Jadi terdapat banyak titik sampel dari ruang sampel itu ada 2. Kejadian. Kejadian yang pertama yaitu kejadian muncul sisi angka atau A. Yang keduanya kejadian muncul sisi gambar atau G. Jadi kejadian yang akan terjadi pada sebuah uang logam itu kejadian muncul sisi angka dan kejadian muncul sisi gambar. Selanjutnya percobaan pada pelemparan sebuah dadu, di mana dadu itu berbentuk kubus. Di mana munculnya dadu itu ada munculnya angka dadu yang mungkin muncul 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu. Maka ruang sampel atau biasa disimbolkan dengan S harus menggunakan kurung kurawal karena himpunan semua kejadian. Himpunan dari 1 ruang sampel sebuah mata dadu, 1 mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, 6. Titik sampel biasa disimbolkan dengan N. 1 mata dadu, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak titik sampel N, S. Jadi banyak titik sampel dari ruang sampel, yaitu ada 6. Kejadian
munculnya sebuah dadu apabila dilempar, yaitu yang pertama kejadian muncul sisi angka 1 kejadian muncul sisi angka 2, kejadian muncul sisi angka 3, dan seterusnya sampai kejadian muncul sisi angka 6. Itu pelemparan sebuah dadu. Sekarang saya akan memberikan contoh menentukan ruang sampel menggunakan tabel dan diagram. Dimana contohnya yaitu pada pelemparan 2 uang logam. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel, yang dimana tabel untuk kolom pertama itu untuk uang logam pertama, dan untuk yang bagian barisnya untuk uang logam kedua. Di sini dimana uang logam itu terdapat sisi angka dan sisi gambar. Di sini saya di baris saya tulis angka dan gambar. Begitu juga di bagian kolom, angka dan gambar. Jadi pelemparan 2 buah uang logam, yaitu ruang sampelnya akan terjadi angka dan angka, angka dan angka, angka dan gambar, gambar dan angka, gambar dan gambar. Itu untuk bagian tabel. Kalau diagram pohon 2 buah uang logam, yaitu pasti otomatis 2 buah uang logam, angka dan gambar. Uang logam yang pertama terdiri dari angka dan gambar, uang logam yang kedua juga terdiri dari angka dan gambar. Di mana angka ini, uang logam yang pertama itu akan muncul apabila dilempar, maka akan muncul angka dan angka, angka dan gambar, angka dan gambar dan angka, gambar dan gambar. Jadi ruang sampel dari pelemparan 2 uang logam ini yang terjadi yaitu kita menggunakan kurung kurawal karena uang sampel, yaitu angka dan angka, angka dan gambar, gambar dan angka, gambar dan gambar. Selanjutnya kita menyelesaikan sebuah contoh soal, yaitu dimana tentukan banyak titik sampel dari pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam. Di sini titik sampel yang harus kita cari. Jadi banyak titik sampelnya dari uang logam dan sebuah dadu. Di sini saya sudah menuliskan, yaitu banyak titik sampel pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu itu kan terdiri dari 6 mata dadu. Jadi banyaknya dadu. Di sini dadu itu saya lambangkan dengan huruf D. Jadi banyaknya dadu itu ada 6 mata atau 6 angka dadu. Yang kedua, banyak titik sampel pelemparan uang logam. Di sini dia bilang 2 uang logam. Jadi N, saya lambangkan uang logam dengan huruf L. Jadi 2 karena 2 buah uang logam. Selanjutnya, maka banyak titik sampel kejadian pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam, yaitu NA. Di sini saya lambangkan dengan N, dilambangkan dengan A, di mana itu untuk menyatakan banyaknya titik kejadian pelemparan sebuah dadu dan uang logam. Jadi yang kita akan cari, dia bilang sebuah dadu, otomatis kita tulis ND dikali dengan 2 buah logam, 2 buah uang logam,
yaitu berarti N dikali L dikali lagi N L. Jadi N-nya 6, N banyaknya dadunya 6 dikali dengan NL banyaknya titik sampelnya 2, banyaknya uang logam maksudnya 2, terus dikali lagi dengan banyaknya uang logam yang kedua karena 2 buah uang logam, jadi dikali 2. Selanjutnya 6 dikali 2 sama dengan 12 dikali lagi 2 sama dengan 24. Jadi banyak titik sampel dari pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam adalah 24 titik sampel. Jadi banyak titik sampel dari pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam adalah 24 titik sampel. Selanjutnya soal 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan kejadian muncul jumlah mata dadu 9 dan kejadian muncul jumlah mata dadu 10. Untuk mencari kejadian muncul jumlah mata dadu 9 dan kejadian muncul jumlah mata dadu 10, maka di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel di mana dua buah dadu, yaitu dadu pertama, di sebelah sini dadu pertama dan di sini dadu kedua. Dadu pertama kan ada 6 buah mata dadu, jadi saya tulis mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di bagian mata dadu yang kedua juga memiliki 6 buah mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimana apabila ini sebuah dadu yang pertama, dia munculnya mata dadu 1, sedangkan dadu yang kedua dia munculnya mata dadu 2. Jadi kejadian munculnya itu 1,2, begitu dan seterusnya. Mencari berapa banyak titik sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Jadi banyak titik sampel, pada pelemparan dua dadu. Jadi banyaknya itu kan kita simbolkan dengan N, dadu itu kita simbolkan dengan D. Jadi 2 buah dadu yang pertama dikali dengan dadu yang kedua, ND dikali ND, sama dengan banyaknya dadu itu kan tadi 6. Jadi 6 dikali dengan 6 sama dengan 36. Di sini kita akan mencari kejadian munculnya jumlah mata dadu 9 dan kejadian muncul jumlah mata dadu 10. Kita akan cari terlebih dahulu kejadian muncul jumlah mata dadu 9. Kejadian muncul mata dadu 9. Jadi kita cari di mana di dalam ruang sampel ini kita mencari berapa tambah berapa yang hasilnya 9. Di mana di sini 5 ditambah 4, 4 ditambah 5, 3 ditambah 6, 6 ditambah 3. Jadi
Kejadian muncul mata dadu 9 yang akan terjadi yaitu 3,6, 4,5, 5,4 dan 6,3. Selanjutnya kejadian muncul mata dadu 10. Mata dadu 10. Di sini B. Mata dadu 10. Yang akan terjadi, kita cari penjumlahan yang kejadian munculnya mata dadu lebih dari 10. Salah soal ini, lebih dari 10. Lebih dari 10. Yang lebih dari 10 itu kan 5,6, 6,5 dan 6,6. Jadi kejadian munculnya jumlah mata dadu yang lebih dari 10. Jumlah mata dadu yang lebih dari 10. Yang lebih dari 10 yaitu 5,6, 6,5 dan 6,6. Mengapa saya ambil mata dadu 5,6, 6,5, 6,6 pelemparan? Karena 5 ditambah 6 kan 11, jadi dia lebih dari 10. Makanya saya ambil 5,6, 6,5 dan 6,6. Sekian materi yang saya jelaskan.